Hai semuanya, jumpa lagi di channel Noni Diawini. Apa kabar semuanya? Semoga ada pada keadaan baik ya. Kali ini kita akan menceritakan awal mula negeri Wakanda pada film Black Panther 1. Oh ya, bagi yang baru aja gabung, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Pada masa lalu, jutaan tahun silam, ada meteorit yang mengandung zat vibranium, yaitu zat paling kuat di universe, dan terjatuh menghantam benua Afrika. Dan hantaman tersebut mempengaruhi sekitarnya. Dan ada 5 di antara suku yang ada di Afrika berperang untuk merebutkan logam yang mengandung vibranium. Hingga seorang prajurit memakan tanaman yang terpengaruhi logam vibranium, sehingga dia mendapatkan kekuatan super yang disebut Black Panther. Dan dia menyatukan semua suku dan dinamai Wakanda. Hanya satu suku yang memisahkan diri, yaitu suku Jabari. Dari dahulu, berabad-abad yang lalu, Wakanda memanfaatkan vibranium untuk membuat peralatan canggih dan untuk mengisolasi dari negara luar. Pada tahun 1992, Raja T'Chaka pergi ke Oakland, California, dan sedang berkunjung pada saudaranya yaitu N'Jobu. T'Chaka menuduh N'Jobu mencuri vibranium dan bekerja sama dengan pedagang persenjataan ilegal yaitu Ulysses Klaue. N'Jobu menolak tuduhan sang raja kepadanya, tapi ternyata rekan kerjanya selama ini, Shuri, adalah mata-mata dari Wakanda. Scene diperlihatkan pada masa sekarang di mana terjadi peristiwa pengeboman di kantor PBB yang mengakibatkan kematian Raja T'Chaka. Setelah kematian ayahnya, maka T'Challa kembali ke Wakanda untuk meneruskan tahta kerajaan Wakanda. Sebelum hari pelantikan T'Challa, Okoye menjemput tunangannya T'Challa yaitu Nakia yang sedang melakukan misi penyamaran untuk membebaskan beberapa warga dari teroris. Coming. Over there! This one's just a boy. I will shoot her right. Pada keesokan harinya, Nakia, T'Challa, dan Okoye sampai ke Wakanda. Dan mereka disambut ibunya yang bernama Ramonda dan adiknya yang bernama Shuri. Sementara di tempat lain, tepatnya di kota London, Inggris, terlihat seorang laki-laki yang bernama Eric. Di sebuah museum, dia sempat bertanya-tanya tentang barang-barang yang ada di museum, termasuk peralatan yang diduga berasal dari vibranium Wakanda. Ternyata Eric sudah merencanakan dengan Klaue untuk mencuri senjata vibranium tersebut. Sementara di Wakanda diperlihatkan ritual penobatan Raja Wakanda baru. Semua suku bangsa yang ada di Wakanda hadir untuk menjadi saksi pelantikan Raja Wakanda baru, di mana Shuri yang telah menjadi tetua Wakanda menjadi pimpinan upacara pelantikan Raja Wakanda baru. Sesuai tradisi, setiap raja baru harus mengikuti ritual pertarungan, dan siapa saja yang keberatan bisa bertarung dengan T'Challa. Untuk yang tidak terima atau keberatan dipersilahkan untuk bertarung dengan Raja T'Challa. Dari keempat suku bangsa tidak sama sekali ada yang keberatan apabila T'Challa
T'Challa yang menjadi raja untuk Wakanda. Tetapi dari balik gua ada yang tidak setuju. Ternyata itu dari suku Jabari. Mereka pun melayangkan tantangan untuk melawan T'Challa dalam ritual ini. Kepala suku Jabari yaitu M'Baku tidak terima kalau Wakanda dipimpin oleh Ornag lemah seperti T'Challa yang melindungi ayahnya saja tidak sanggup, dan ritual pertarungan pun dimulai. T'Challa pada pertempuran tersebut hampir saja mengalami kekalahan, tapi pada akhirnya T'Challa berhasil memenangkan ritual pertarungan tersebut. No powers! T'Challa membujuk M'Baku untuk menyerah karena T'Challa tidak mau membunuhnya. Dan berkat kemenangan dalam pertarungan tersebut, T'Challa berhasil menjadi raja yang baru. Tapi tidak sampai di situ saja. Ritual untuk menjadi raja Wakanda masih banyak ritual lainnya yang harus dilewati T'Challa. Setelah sang raja baru dilantik, dia juga harus menjalankan ritual meminum ramuan dari tanaman pusaka agar menyempurnakan kekuatan Black Panther yang dia miliki. T'Challa pun dikirim kepada para leluhurnya dan bertemu dengan ayahnya sendiri. Dan pada pertemuan dengan ayahnya ini, T'Challa mengatakan bahwasannya dia belum siap untuk menjadi seorang raja Wakanda. Tetapi ayahnya meyakinkannya bahwa dia adalah orang yang tepat untuk jadi raja Wakanda karena mempunyai jiwa yang tulus dan dikelilingi orang baik di sekitarnya. Besok hari Raja T'Challa diperlihatkan sedang berkunjung pada suku perbatasan. T'Challa bercerita tentang Nakia yang ingin memberikan bantuan kepada suku-suku yang ada di luar sana. Dan untuk sementara ini T'Challa merasa belum tepat dikarenakan untuk sementara waktu T'Challa harus memprioritaskan yang ada di dalam Wakanda. Ketika mereka asik mengobrol, tiba-tiba mereka dapat panggilan dari Okoye. Dan di depan semua petinggi Wakanda, Okoye mengumumkan bahwa artefak vibranium milik Wakanda dan tersangkanya adalah masih orang yang sama, yaitu Klaw. Klaw sudah buron lebih dari 30 tahun dan dia adalah penyesalan yang dibawa mati oleh raja sebelumnya. Pada awal kepemimpinannya, Raja T'Challa bertekad akan menangkapnya hidup-hidup. Pada malam harinya, Raja T'Challa menemui ilmuwan Wakanda yang tidak lain adalah adiknya sendiri, yaitu Shuri, yang dimana adiknya itu sudah menjadi pemimpin para peneliti Wakanda. Dia pun menunjukkan penemuan-penemuannya yang terbaru, mulai dari sepatu-sepatu sampai kostum terbaru dari Black Panther. The nanites absorb the kinetic. Lalu, scene diperlihatkan T'Challa, Okoye, dan Shuri pergi ke Busan untuk memburu Klaw, di mana diketahui bahwa Klaw akan menjual vibraniumnya kepada agen CIA yang bernama Agen Ross. Agen Ross menjelaskan dia menyamar untuk membeli karena dia ingin menangkap Klaw yang sudah jadi buronan internasional. Tidak lama kemudian datanglah Klaw dengan membawa pasukannya, dan pasukan Klaw menyebar ke seluruh ruangan. Sementara Klaw menyelesaikan transaksi dengan Agen Ross. Tapi karena sesuatu hal, Okoye menunjukkan jati dirinya dan kekacauan pun terjadi. T'Challa sempat akan menghentikan Klaw, namun karena senjatanya mengandung vibranium, dia terungkal dan terlempar oleh tembakan Klaw. Sehingga Klaw pun berhasil melarikan diri dan mereka pun bergegas mengejar Klaw, Okoye, dan Nakia memakai mobil vibranium. Sementara T'Challa menggunakan mobil yang dikendalikan jarak jauh oleh Shuri dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Klaw pun tidak tinggal diam. Dia menyerang dengan senjata yang mengandung bahan vibranium dan membuat mobil-mobil menjadi hancur luluh lantas sekali tembak. Black Panther pun melakukan aksi menghentikan mobil Klaw dengan mencabut roda depannya, lalu mengambil senjata dari tangan Klaw, dan ketika Black Panther akan membunuh Klaw, dia dihentikan oleh Okoye dan Nakia.
dan mereka sepakat untuk membawa mereka ke kantor CIA untuk diinterogasi dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Baru beberapa jam ditangkap di kantor CIA, Eric datang dan menyerang kantor CIA dan dia berhasil membebaskan Klaw. Akibat serangan tersebut, agen Ross mendapatkan tembakan karena berusaha menyelamatkan Nakia. T'Challa pun lebih memilih menyelamatkan Ross untuk dibawa ke Wakanda dibanding mengejar Klaw, di mana teknologi pengobatan di Wakanda sudah modern dan dapat menyelamatkan nyawa agen Ross. Sementara Shuri menolong dan menyelamatkan nyawa agen Ross, Raja T'Challa menemui Shuri. Dia menanyakan pamannya yaitu N'Jobu. N'Jobu jatuh cinta dengan orang luar dan dia mempunyai seorang anak. Dia akan membagikan teknologi Wakanda untuk orang luar, terutama orang keturunan Afrika, untuk menolong mereka dari penindasan. Karena N'Jobu menyerang Shuri, maka Raja T'Chaka terpaksa membunuh N'Jobu dan menyuruh Shuri untuk berbohong bahwa N'Jobu menghilang. Dan untuk mempertahankan kebohongan tersebut, T'Chaka meninggalkan anak N'Jobu seorang diri. Di sisi lain, agen Ross yang sudah terbangun dari komanya merasa aneh dan keheranan atas apa yang terjadi pada dirinya, di mana dia bisa sembuh dari semua luka yang parah hanya dalam satu malam. Dan pada perbatasan Wakanda diperlihatkan Eric yang membawa jasad Klaw, dan hal itu pun menggambarkan Wakanda. Agen Ross mengenali Eric, dia adalah mantan agen CIA dan dia dikenal dengan Killmonger karena dia selalu berhasil membunuh setiap targetnya. Dan dia dibawa ke hadapan para petinggi Wakanda. Dia menyatakan bahwa dia adalah anak N'Jobu, dia adalah Jadaka, dan dia pun mengklaim berhak atas tahta. Dan Eric pun menantang T'Challa untuk melakukan pertarungan ritual. Tidak butuh waktu lama, pertarungan pun dimulai. Ketika awal pertarungan, T'Challa berhasil mengimbangi Killmonger, tetapi di akhir pertarungan, Raja T'Challa kalah dari Eric dan Eric berhasil menusuk badannya. Saat ia membunuh T'Challa, Shuri menghentikan Eric sekaligus mengatakan bahwa dialah penyebab ayahnya meninggal. Lalu Eric menusuk Shuri dan dia pun melemparkan T'Challa ke dalam jurang. Dengan begitu tahta Wakanda berpindah kepada Eric karena dia berhasil merebutnya dengan pertarungan ritual. Tidak terima dengan penobatan Killmonger, Nakia meminta Okoye untuk membantunya untuk mengkudeta Killmonger. Tapi Okoye tidak mau berkhianat kepada Wakanda, apalagi Killmonger berhasil merebut tahta dari pertarungan ritual. Berarti semuanya sah menurut ritual Wakanda. Dan daripada itu, Nakia, Shuri, Ramonda, dan agen Ross pergi dari istana. Tapi sebelum pergi, Nakia mengambil beberapa buah tanaman pusaka. Dan di sana terlihat Raja baru Killmonger sedang memerintahkan rakyatnya untuk membakar semua tanaman pusaka. Untungnya Nakia telah berhasil mengambil sedikit tanaman pusaka sebelum semuanya dihanguskan. Di luar sana, Ramonda, Nakia, dan Shuri pergi ke suku Jabari, di mana dia menceritakan semuanya dan meminta bantuan. Tidak disangka mereka menemukan T'Challa di sana, di mana T'Challa sedang koma dan dia ditemukan oleh anak buah Mbaku di tepi sungai. T'Challa diselamatkan oleh ramuan pusaka dan dia bertemu lagi dengan ayahnya yang menyambutnya untuk bergabung dengan mereka. T'Challa sangat marah kepada ayahnya karena dia berani membunuh adiknya sendiri dan menelantarkan seorang anak sendirian di kota besar. Dan anak itu kini tumbuh dengan perasaan dendam yang sangat membara. T'Chaka berkata semua itu terpaksa dia lakukan demi melindungi negeri Wakanda. Tetapi T'Challa tidak mau menjadi raja seperti ayahnya. Dia akan kembali merebut tahta dan akan berusaha menjadi raja yang lebih baik. Setelah sadar, T'Challa sangat berterima kasih kepada Mbaku. Karenanya lah dirinya bisa selamat. Keesokan harinya, T'Challa pun pergi ke istana untuk bertemu Eric. Hari itu, Raja Eric berencana mengirim senjata vibranium ke luar negeri Wakanda. Namun terlihat salah satu pesawatnya rusak dan ternyata itu perbuatan T'Challa. Karena sekarang Eric adalah raja, dia memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang Black Panther, T'Challa, dan Dora Milaje. Di tengah pertempuran tersebut, T'Challa berusaha menyadarkan Wakabi. Namun, dia malah memanggil pasukan badak. Wakabi, stop this!
Sementara itu, Shuri, Nakia, dan Rose menyusup untuk mengambil persenjataan, dan agen Rose disuruh untuk mengendalikan pesawat jarak jauh untuk menembaki pesawat yang membawa senjata vibranium milik Eric. Ketika dia bertarung, T'Challa melihat Eric akan membunuh adiknya yaitu Shuri. Sontak membuatnya geram dan menyelamatkan Shuri, serta membawa Eric bertarung di dalam tambang vibranium. T'Challa menyuruh Shuri untuk mengaktifkan kereta vibranium karena dengan begitu kekuatan baju mereka akan melemah ketika kereta vibranium itu melewati mereka. Sementara di luar, Nakia dan Dora Milaje yang sedang terpojok mendapatkan bantuan dari M'Baku. Dari suku Jabari, berkat bantuan dari M'Baku, mereka berhasil membalikan keadaan dan Wakabi mengaku kalah dan meminta maaf atas kesalahannya. Kembali lagi pada pertarungan dua Black Panther antara Eric dan T'Challa. Ketika kereta melewati mereka, T'Challa memanfaatkan momen di mana kekuatan bajunya melemah dan dia berhasil menusuk Eric. T'Challa yang tidak bermaksud membunuh siapapun, dia bermaksud menawarkan pengobatan yang modern di Wakanda yang akan menyembuhkan Eric. Eric memilih untuk mati sebagai orang yang bebas tanpa dipenjara, dan permintaannya adalah ingin bisa melihat matahari terbenam di Wakanda, sehingga permintaannya dikabulkan oleh T'Challa. Setelah kejadian tersebut, Wakanda berjalan seperti biasa dan hidup normal. Suatu hari, T'Challa mengajak Shuri untuk berkunjung ke tempat Njobu dahulu. Dia berencana akan mendirikan penelitian di luar negeri Wakanda, di mana akan dikelola oleh Nakia dan Shuri. Dan alur film pun selesai. Di post credit scene, Raja T'Challa berada di PBB dan mengumumkan jati diri Wakanda di hadapan anggota PBB. Dan di scene lain terlihat Shuri sedang menolong Bucky Barnes untuk memulihkan lukanya. Dan cerita pun selesai. Semoga kalian semua terhibur ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.